Baik lagi sama gue Ade Koerniawan. Kali ini kita nggak akan masak-masak, kita akan menjawab pertanyaan. Gue akan menjawab beberapa pertanyaan kalian yang udah ada di Instagram yang udah gue post. Jadi gue akan berusaha menjawab satu persatu. Semoga semuanya terjawab dengan baik dan benar. Yang pertama dari Pauji ___. Gimana sih cara nyinyir yang baik dan elegan? Nyinyir itu nggak ada yang baik dan elegan menurut gue, ya nggak sih? Kayak apa ya, nyinyir itu adalah sebuah gimmick yang diciptakan oleh diri sendiri gitu. Jadi nggak ada cara nyinyir yang baik dan elegan. Tapi kalau kalian mau bacot kayak gua, mau membuat persona jadi orang bacot segala macem, ya jadi bacot lah. Tapi yang penting kalian jangan menghina suku, agama, dan ras. Kalau mengkritik tentang perilaku seseorang sih nggak jadi masalah, tapi jangan pernah menghina personalnya gitu loh. Jadi kalau kalian nggak suka sama seseorang, jangan membenci orangnya, tapi membencilah si perlakuannya tersebut. Dari Fanny _FIR. Siapa sih yang memotivasi Ko Ade untuk terjun di dunia kuliner sampai ikutan MasterChef? Tidak ada. Jadi gue dunia kuliner itu memang gue suka masak. Ceritanya adalah ketika gue kecil, gue nggak suka masakan rumah dan gue bermula masak sendiri. Jadi waktu itu tuh masak gorengan. Jadi kayak gue bikin telur dadar terus gue goreng lagi pakai tepung. Jadi gitu doang sih awalnya. Terus lanjut. Terus gue kuliah ngambil jurusan Culinary Arts and Food Service Management di Malaysia. Dari situ terus gue kerjanya belum kerja profesional sih, lebih kerja ke arah kayak part time di restoran, bantu orang. Jadi internship apa ya? Bahasa Indonesia internship, magang. Nah, gue magang di restoran fine dining gitu-gitu. Jadi udah dapet tawaran dari beberapa negara, cuma gue memilih untuk pulang Indonesia karena satu dan lain hal. Gitu. Terus kenapa ikut MasterChef? Awalnya iseng karena gue ngelihat ada Elin tuh junior gue di kuliah gue. Terus dia cukup berhasil lah di season 5. Gue pikir dia aja bisa, kenapa gue nggak bisa? Jadi gue coba ikut tes, masuk. Itu ternyata masuk, ya dikasih Tuhan sampai top 3. Dari Rarani _25. Pesan untuk orang-orang yang suka bilang kalau MCI itu settingan bang, biar mereka tercerahkan. Settingan ya, mungkin settingan ya. Settingan dalam arti lu setting kamera, setting audio, semuanya disetting. Kalau nggak ada kamera dan audio lu mau nonton apa? Gitu loh. Tapi dalam segi yang lain, kalau gue pribadi bukan gue menutupi MasterChef ya, memang yang terjadi adalah memang nggak ada settingan. Lu masak terus lu nggak tahu challenge-nya apa, lu buka mystery box, bener-bener buka on the spot, nggak pernah dikasih tahu sebelumnya apa. Iya, settingan dari mananya sih sebenarnya menurut gue. Terus kalau permasalahan drama, permasalahan cikut-cikutan kayak terlihat itu dibuat-buat, sebenarnya menurut gue itu natural terbuat. Karena di saat kalian masuk di MasterChef, di saat kalian masuk ke dalam suatu kompetisi kayak MasterChef gitu, kalian tuh masuk ke dalam satu karantina itu kalian nggak boleh megang HP dan kalian ngobrol sama orang tersebut, ngobrol sama kontestan lain. Nggak semuanya kalian suka dan cocok gitu loh. Jadi pasti ada timbul percikan-percikan gesekan yang bikin kalian tuh sebel sama orang sampai ke bawah, sampai di kompetisinya. Dan ya memang itulah yang terjadi. Jadi kalau masalah settingan sih menurut gue jadi setting, tapi settingnya kamera, audio segala macem. Tahu. Dari Luna _NE. Kalau di galeri kan pada saling ngejatoin. Pernah nggak sih ada yang baper atau kebawa emosinya di real life? Asli penasaran. Kalau orang lain sih gue nggak tahu ya orang itu baper atau enggak. Cuma kalau saling ngejatoin ya pasti, karena itu kompetisi. Nggak mungkin kalau kompetisi itu saling membangunkan, itu menurut gue nggak make sense lah. Karena lo berkompetisi pengen jadi juara kan. Tapi kalau sampai emosi, sampai real life, ya mungkin ada mungkin ya. Karena kan yang gue bilang kayak tadi, kalian dalam satu tempat, kalian di karantina, kalian gaul sama orang-orang itu terus kalian nggak suka, ya mau nggak mau pasti kan secara nggak langsung gontok-gontokan juga. Gue juga pernah sih kayaknya ke bawah sampai emosi sih, pernah juga sih. Karena waktu itu tim challenge gue nggak diambil sendiri sama Ko Erik. Sempat emosi, cuma ya emosi sesaat. Karena apa sih kok lu mau jatuhin gue kan biasa aja gitu. Gue kan nggak jago. Top 3. Dari Denny _Tan. Kenapa lu bisa kalahin yang skillnya pada jago-jago sampai lu masuk top 3 MC6? Padahal lu baru menang challenge di top 4. Nggak tahu ya, kayak gue ngadepin challenge itu step by step, challenge by challenge. Jadi gue nggak punya goal kayak gue harus jadi juara, gue harus jadi pemenang MasterChef. Nggak. Jadi kayak dari 60 besar masuk ke galeri, 28 besar gue set goal, 25 besar 25 gue set 20 gue set 15 dan seterusnya. Jadi gue set goalnya per short time, jadi gue nggak terlalu beban dan nggak terlalu kecewa. Jadi gue jalanin aja
Dan tiba-tiba kayak lu tidur terus melek, loh kok gue udah dapet chef jacket, loh kok gue udah top 3 gitu. Kalau masalah ngejatohin atau ngalahin sih sebenarnya tergantung performa sih, karena kan setiap orang performanya naik turun ya. Mungkin gue stabil, yang terpenting adalah di saat gue melakukan apapun gue selalu mengandalkan Tuhan gue gitu. Jadi ya mungkin dibimbing juga lah sama Tuhan, bukan kekuatan gue sendiri. Dari INDHG_, siapa tuh, Indek. Waktu di MasterChef pernah down banget nggak karena hujatan netizen, atau nggak pernah? Kalau nggak, tipsnya apa? Gue nggak pernah down karena netizen ya. Kita bahas netizen ya. Gue nggak pernah. Gue dikatain bacot, disuruh orang keluar. Buktinya gue nggak keluar. Gue kayak seneng gitu ngejailin netizen. Kayak tiap minggu kan ada postingan dari MasterChef. Netizen bilang, kapan sih si bacot pulang? Bacot nggak bisa masak. Si bacot ngapain sih? Si bacot ada di sini nggak bisa masak. Mulutnya nyinyir, lemes, kurang ajar. Ngapain sih? Gitu-gitulah. Yang namanya netizen kan itu kan part of audience lah. Dalam arti itu memang udah jadi bagiannya sebuah show gitu loh. Jadi gue menikmati diomongin kayak gitu, gue menikmati. Dan gue kayak tiap minggu komen kalau gue lagi dapat HP, gue komen, gue nggak pulang syukurin, gue nggak jadi pulang kan, ngapain lu komen. Gue suka kayak gitu, sumpah. Lu cek di postingan yang sebelumnya. Kalau kalian nemu gue ngomong kayak gitu, kalian tag gue. Biasanya sih dari dulu sih gue sering banget ngomong kayak gitu. Jadi kayak gue seneng gitu ngejalin netizen, gue nggak pulang gitu. Terus pas gue top 3, si bacot dapet chef jacket gitu. Jadi gue seneng. Menurut gue orang yang nggak suka dan nyinyirin sampai ngomongin orang dan membenci orang itu menurut gue aneh. Dalam arti gue kan membuat itu sebagai persona gue, karakter gue gitu loh. Kenapa lu harus membenci gue sampai ke personal gue gitu? Itu yang aneh. Kalau berarti kalian punya problem issue dengan diri kalian sendiri? Tidak tahu saya. Dari Raden Mirdad, pas digali MasterChef, kalau pas masak-masak pernah nggak kebelet pipis atau kebelet Kalau gue sih kebeletnya pernah sih sekali, tapi gue lupa challenge yang mana. Kalau gue sebelum challenge itu pasti gue nggak makan dan nggak minum gitu. Jadi gue selalu atau selalu pupu pas paginya, pas di tempat karantina, pas di apartemen. Terus kalau pipis pernah, jadi gue lagi masak kebelet pipis, ya udah tahan aja. Tahan mau gimana karena lu sayang banget, waktu 1 menit itu sangat berharga lu di sana. Lu pipis tuh mungkin minimal lu 3 menit, itu udah lari 1 menit, pipis 1 menit, balik lagi 1 menit, 3 menit udah paling cepat. Nggak mungkin karena kan di dalam galerinya nggak ada tempat pipis, nggak ada WC gitu, harus keluar gitu. Dari Muhammad Ilham Dateboyah, siapa kira-kira yang bakal menang MCI season 7? Gue nebak sih nggak bisa sih ya, cuma menurut gue yang lumayan jago itu Audrey, Jerry sama Nindi. Jadi itu menurut gue yang potensi lah menjadi juara, tapi nggak tahu siapa. Cuma kalau gue sih pengennya Audrey. Gue cukup banyak ngobrol sih sama dia selama dia di galeri. Entah kenapa dia sangat suka ngobrol sama gue dan sangat mungkin mengadore gue, nggak tahu juga. Karena gue bukan siapa-siapa, ngapain harus didor gitu. Jadi kayak dia nanya-nanya, banyak nanya gitu. Dan gue kalau ditanya gue pasti jawab gitu, gue pasti bantu gitu. Betty Lucianggra ini, waktu di MCI pernah cinlok gak? Atau pernah ada rasa gitu sama salah satu teman di MCI? Jangan kan mikirin perasaan bro, mikirin challenge aja udah pusing lu mikirin cinlok-cinlokan. Enggak lah menurut gue, jadi nggak sempat kepikiran juga lah hal-hal yang kayak gitu. Karena lu bener-bener fokus akan kompetisi sih. Gue udah punya pacar juga pas gue di MasterChef. Sempat putus, sudah MasterChef, tapi pas MasterChef gue punya pacar bro. Cinlok gimana bro? Bisa digantung gue sama pacar gue bro. Pacar gue tuh galak bos. Orang-orang kayak gue tuh harus punya pacar galak. Kalau nggak punya pacar galak, liar. Seperti singa yang kehausan darah. Liar kalau nggak punya pacar galak. I love you pacar. Ini pertanyaan yang bagus banget dari Marin Tarina. Kok Ade pernah di fase quarter life crisis? Kalau pernah struggle, apa yang dihadapin kok? Eke penasaran aja bagaimana cara menghadapi fase itu pada diri orang yang ceplas-ceplos macam Ade. Oh, jadi quarter life crisis pernah nggak? Terus struggle-nya apa? Kayak orang kayak gue kan terlihat fine-fine aja. Terlihat bos, dalamnya mah capek bos. Gue rasa sih kayaknya setiap generasi yang udah umur 24, 25 itu pernah sih pasti. Pasti pernah. Itu kayak fase yang harus dilewatin. Jadi sebelum gue bahas guanya gimana, apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis itu kalau menurut definisi gue adalah keadaan kesehatan mental yang membuat lu itu jadi flat dalam arti lu seneng enggak, sedih enggak gitu loh. Kayak lu nggak tahu lu harus kemana, lu nggak tahu harus ngapain, lu bener no idea dan segala macam. Waktu itu tuh karena baru-baru sih awal MasterChef itu kan kena pandemi, jadi gue tuh bingung kayak anjir gue mau ngapain ya, apakah gue harus memulai sesuatu apa gitu ya. Biasanya abis MasterChef kan nama orangnya ikut MasterChef tuh lagi naik-naiknya, jadi lagi banyak jobnya. Dan kebetulan saya tuh kena imbas dari pandemi. Semua brand kan lagi nge-cut marketing budget, jadi kena dampaknya ke kita sebagai talent para chef ini gitu loh. Jadi itu yang lumayan ngegampar sih. Terus gue berpikir gue harus jadi apa ya, gue harus gimana ya hidup gue ya, gue kedepannya gimana ya, nanti gue punya keluarga gue bisa ngidupin gak ya, gitulah. Biasalah gue tuh profesional
professional overthinker sebenarnya. Gue memikirkan hal kecil yang bisa gue pikir berhari-hari sampai gue ketemu masalahnya. One day suatu saat gue ngejalanin quarter life crisis itu bisa waktu itu berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan gue bener-bener tiap hari tidur jam 5 subuh, jam setengah 6 subuh tiap hari. Karena lu gak bisa tidur, lu gak ngerasa ngantuk, dan lu gak pengen hari lu tuh berakhir cepat karena lu pengen nyelesain masalah yang ada di otak lu. Itu yang bener-bener bener-bener capek banget. Udah mah gua teh overthinker ditambah namanya fase quarter life crisisnya nggak sesuai modal aing. Dan gue sangat bersyukur gue di saat waktu itu gue tidak bunuh diri, teman. Sempat berdoa sih sama Tuhan gue, kayak Tuhan boleh nggak lu cabut nyawa gue aja, cabut nyawa gue biar masalah ini beres dan gue udah bareng-bareng sama lu terus aja. Tuh gue sempat berpikir kayak gitu, saking capeknya ngadepin masalah. Jadi ya itu masalah atau fase yang harus dilewatin. Karena menurut gue setiap hidup itu pasti ada musimnya. Musimnya itu dalam arti lu musim lagi sukses, musim lagi seneng, musim lagi susah. Kayak sekarang pandemi, gue bersyukur karena gue susah nggak sendirian, satu dunia susah semua gitu loh. Jadi gue nggak terlalu gimana lah. Dan gue punya satu pedoman hidup, selagi kita masih hidup, masalah itu akan selalu ada karena kita masih hidup. Kita mau nggak ada masalah pas kapan? Ya pas mati gitu loh. Lu mau sekaya apapun, lu mau sesukses apapun, lu mau se-freedom apapun, masalah akan ada. Orang kaya masalahnya biasanya, nggak semua, keluarganya berantakan. Orang yang keluarganya harmonis biasanya kekurangan dalam finansial. Banyak lah, pasti nggak semuanya sempurna sih menurut gua. Setiap hidup itu pasti ada masalah. Yang membuat gua keluar dari quarter life crisis gua itu adalah waktu itu gua mendengar suatu cerita atau khotbah dari salah satu pendeta ngomongin kayak gini, suatu kekhawatiran itu suatu hal yang nggak perlu, kayak panik, khawatir gitu nggak perlu, karena panik dan khawatir itu tanda kalau lu memang orang yang nggak punya Tuhan, jadi orang yang nggak punya kepercayaan. Karena di dalam kitab gua, dalam Alkitab, ketika lu mengkhawatirkan sesuatu itu berarti lu memang tidak percaya akan kekuatan Tuhan lu, berarti lu memang gak percaya sama Tuhan gitu loh. Dan gue ngerasa ketampar kayak iya juga ya, ngapain gue harus khawatir gitu, karena gue punya Tuhan gue yang menjamin masa depan di hidup gue. Nah karena di saat waktu itu target dan pemikiran gue adalah kesuksesan, uang, itu yang membuat gue jadi kecewa karena kan gak ada kerjaan gitu loh. Jadi itu membuat gue stres. Tapi selama lu punya pedoman dan punya mindset yang benar tentang hidup, menurut gue it's fine kok, oke kok. Memang gak akan pernah mulus, gak akan pernah kayak ada jaminan, oh lu bener-bener bertuhan banget, lu bener-bener punya hubungan baik dengan Tuhan, terus hidup lu tenang-tenang aja. Enggak. Justru menurut gue kita bisa melihat kacamata sesuatu hal, kacamata sesuatu masalah itu dari sisi yang berbeda dari yang lain. Jadi gak fokus sama si masalahnya doang. Jadi quarter life crisis itu ya akan dilewati. Ini pertanyaan keren. Muhammad Tugia ini, Nugi adalah salah satu calon kontestan Masterchef Season 6. Menurut kau Ade, go for money or go for passion? Fuck you passion. Go for money. Nggak akan ada go for passion. Jangan terjebak sama passion sih menurut gue. Passion itu angot-angotan. Kalian tau angot-angotan nggak sih? Kayak cepat muncul, cepat adem. Angot-angotan tuh. Jadi passion itu menurut gue nggak bisa bilang itu bullshit. Passion, orang yang kerja di passion itu ada dan berhasil ada. Cuma kalau menurut versi gue, lo harus mempassionkan setiap pekerjaan yang lo lakukan. Misalnya contoh gue bidang masak, terus gue ada pekerjaan di bidang properti, ya gue harus passion juga di bidang properti. Biar apa? Biar dapet cuan bos. Kalau lo nggak passion, ntar lo nggak dapet cuan. Passion itu kayak bensinnya lo kerja gitu loh. Jadi kalau lo nggak passion, nggak bisa lah. Jangan terjebak. Oh iya passion gue itu dalam memasak misalnya gue nggak mau mencari pekerjaan di luar memasak lah. Kalau lu opportunity-nya dan membuat lu kaya di luar masak gimana? Masa lu nggak mau ambil? Kan nggak mungkin. Menurut gue sih begitu. Jadi jangan terjebak akan passion boleh, passion ada boleh, tapi kalian harus lihat peluang juga gitu loh. Harus jadi orang yang oportunis juga. Oportunis itu nggak jelek kok, selama kalian nggak pernah nyakitin dan nggak nyinggung orang lain. Dari Sarah Nurhalizah, antara Chef Juna, Chef Renata, dan Chef Arnold, siapakah yang paling menginspirasi Bu? Jujur kalau menurut gue tiga-tiganya punya cerita yang unik, tiga-tiganya punya cerita yang berbeda. Chef Juna itu punya cerita tentang kerasnya hidupnya dia gitu loh, experience-nya beberapa banyak. Chef Renata benar-benar kreativitas, anak muda yang benar-benar bisa go internasional dan bisa jadi juri di umur 25 kalau nggak salah. Chef Arnold, chef sekaligus entrepreneur dan sekarang jadi social media influencer. Menurut gue keren. Tapi kalau disuruh milih, dari tiga yang cukup menginspirasi gue adalah Chef Arnold. Satu, kita sama-sama laki-laki, kita sama-sama orang yang bergerak di bidang yang sama, F&B. Gue melihat dia ini sebagai sosok yang lumayan hebat, dalam arti dari segi pekerjaan, dari segi keluarga, dari segi kepintaran, semuanya menurut gue komplit. Dari segi keluarga dia benar-benar sayang sama istri sama anaknya, benar-benar memperjuangkan kehidupan istri sama anaknya. Terus dalam segi pekerjaan dia berhasil buka mangkoku, berhasil buka koi dessert bar di Aussie sama keluarganya dan segala macam. Banyak hal yang dia lakuin. Dan yang bikin gue sangat adore sama dia adalah pas gue di Masterchef, tiga-tiganya ngajarin, tiga-tiganya ngasih ilmu buat gue. Tapi ada satu momen ketika gue di top 3, terus kan pengumuman siapa yang masuk grand final, ya terus kita salam-salaman lah, berpisah bla 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 bla. Terus gue naik ke atas,
Itu off record tuh, lagi off record. Nggak sengaja gue dari atas podium itu yang lagi bareng teman-teman itu, dia tuh kayak ngeliatin gue terus dia bilang tanpa ada suara kayak it's okay gitu. Dalam bayangan gue itu adalah sesuatu yang sangat deep, dalam arti sangat bener-bener nguatin gue di saat itu, kayak anjir seorang Stefano tuh nyemangatin gue gitu. Jadi itu yang membuat gue kayak lumayan adore dan mengidolakan dia dalam segi apa yang dia lakukan gitu loh. Tapi kan kayak apa ya, kayak lu ketika mengidolakan seseorang pasti nggak semuanya sempurna, orang itu nggak sempurna, tapi ketika lu mengidolakan seseorang ya idolakanlah dia itu dari sisi jelek dan sisi baiknya. Jangan mengidolakan atau ngefans sama seseorang atau adore sama seseorang karena sisi baiknya doang. Ya kalian harus support orang tersebut sampai sisi jeleknya, sampai titik terendahnya dia gitu menurut gua. Jadi dari antara tiga itu menurut gua satu lagi adalah William Gozali. Gue cukup adore juga sama dia karena cerita hidupnya dia masih juga juara season 3. Terus dia pergi untuk membuktikan kalau dia itu pengen jadi seorang chef dan sekarang jadi content creator. Dan gue ya sempet personal contact sama dia di WhatsApp, kayak gimana cerita hidupnya dia pas mulai konten segala macem, awal YouTube, awal bikin konten 6 bulan gak ada yang nonton segala macem. Menurut gue ya sampai dia di titik sekarang sih menurut gue hebat banget. Dan ceritanya dia married by accident sama istrinya yang sekarang, dan dia berhasil membangun keluarga yang menurut gue cukup harmonis. Itu menurut gue sangat hebat gitu loh. Dan gue sangat mengadore laki-laki yang tanggung jawab, bener-bener family man banget lah. Gue sangat adore sih laki-laki yang kayak gitu, karena itu laki-laki yang bener-bener sangat bertanggung jawab gitu loh. Karena dari sosok Will Goss, lu dari yang jatuh terus lu bangkit dan lu bisa jadi titik yang sekarang, menurut gue itu hebat luar biasa. Itu mental yang semua orang belum tentu bisa punya gitu loh, karena masalahnya kan gede gitu loh. Dan banyak juga orang yang ngomong kok kenapa sih lu kok lu video lu mirip sama Will Goss, kok kenapa sih lu mirip sama Will Goss. Sekarang gue balikin pertanyaan kalian. Satu, gue sama Will Goss sama-sama minoritas, kita sama-sama pakai kacamata dan sama-sama sipit, dan sama personanya sama, kayak suka ngomong. Bedanya dia tatoan, gue enggak. Terus gue harus gimana? Masa gue harus jadi orang lain yang slow gitu? Hai, saya Ade, hari ini kita akan mulai memasak tempe orek gitu kan. Maksud gue apa ya, lu bikin konten hampir setiap hari, terus lu membuat persona yang bukan diri lu. Capek bos. Bikin konten itu bukan sekedar 1, 2 minggu, 3 minggu gitu loh. Gue oke lah, gue mungkin masih 7 bulanan lah baru bikin konten YouTube, dan bersyukur sekarang udah hampir 40.000 subscribernya karena support kalian juga. Terima kasih. Itu apa ya, cucur darah keringat. Gue udah nggak tahu lagi, udah cucur darah keringat, nanah, jantung, ginjal, hati udah berceceran di mana-mana bos. Karena hal yang kayak gitu tuh nggak gampang gitu, lu butuh konsistensi bener gitu loh. Cuma kenapa dari segi pengambilan video, dari segi segala macam itu mirip Will Goss. Gue boleh sangat jujur, gue sangat inspired by Will Goss videos gitu loh, pengambilan gambar dan semuanya gue cukup terinfluence dari Will Goss. Mungkin dari situ jadi kayak gue terkesan ngikutin, tapi gue nggak pernah maksud untuk terkesan untuk ngikutin gitu loh. Gue berusaha untuk lepas dari image itu, cuma ya kalau memang masih ada image itu ya gue susah juga lepasnya, karena memang kita mirip gitu loh. Dan gue sangat berusaha untuk tidak memiripkan konten gue ini atau video ini sama dia gitu loh. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa bisa mirip banget? Sekarang sama-sama dari masih chef, sama-sama minoritas, sama-sama gerak di konten kreator, sama-sama F&B. Terus gue gimana lepasnya gitu loh. Dan orang-orang yang bikin konten masak yang bener-bener videonya proper itu cuma beberapa gitu loh. Ya gue nggak mau sebut nama karena takut ada yang nggak mention atau segala macam, karena banyak lah gitu loh. Nggak cuma 3 doang kayak Stefano, Devina dan Will Goss, banyak yang lain gitu loh. Cuma memang kita lagi sama-sama berjuang aja dan mungkin belum terlihat sama kalian. Dan itu menurut gue nggak bisa kayak apa ya, nggak bisa lu bener-bener langsung lepas gitu loh, karena ya memang itu yang nempel gitu loh. Susah, lu lepasnya susah, karena kayak bikin konten itu lu pasti inspired dari beberapa konten kreator. Gua ada beberapa konten kreator di Indo sama konten kreator di luar untuk jadi referensi gue buat video
dan gue mengcombine semuanya jadi satu gitu loh. Dan kebetulan mungkin beberapa tag gambar mirip sama Will Ghost ya karena memang gue inspired dari dia, karena memang bagus gitu loh. Kalau orang bilang lu mau gak dimiripin sama Will Ghost, ya gue mah it's fine aja. Kenapa memang Will Ghost bagus kok. Kalau gue dimiripin sama orang yang jelek, sama orang yang jahat, gue nggak mau. Gue dimiripin sama orang yang bagus dan gue inspired by dia, gue nggak pernah malu untuk mengakui gue inspired sama dia, karena memang bagus, semuanya bagus, orang mengakui gitu loh, semuanya bagus. Dan ya itu juga balik lagi pilihan kalian mau ngomong lu ngikutin Will Ghost, lu ngikutin dia, lu nggak kreatif, terserah kalian gitu loh. Gue nggak terlalu peduli akan omongan yang kayak gitu. Gue peduli sama orang yang support. Kalau orang yang nggak support, gue mau ngapain, gue gubris gitu loh, buang-buang waktu, bikin capek doang. Percuma lah ngegubris orang-orang yang cuma pengen dijatuhin lu gitu. Jadi ya semakin tinggi pohon itu berdiri, semakin tinggi pohon itu ada, ya anginnya akan semakin kenceng lah. Kalau akar pendek kan angin nggak akan ngegoyangin, dia masih nempel sama akar. Tapi semakin tinggi lu berada, ya akan semakin banyak angin yang pengen jatuhin lu gitu. Makanya Tuhan ngasihnya kan dari kecil ke medium ke besar, nggak dari kecil ke gede. Nanti lu kaget jatuh tumbang gitu. Jadi itulah jawaban gue kalau kenapa gue dimiripin sama Will Ghost. Sebenarnya ya nggak ada yang mau sih dimiripin sama orang lain, tapi kalau dimiripin sama orang yang bagus ya nggak masalah. Cuma ya gue sedang berusaha mencari jalan keluar gimana caranya gue lepas dari image seorang Will Ghost. Tahu dari Justin.aw11, kok gimana cara ningkatin semangat pas lagi down? Ingat kenapa kalian start. Kayak gue bikin konten cepet down sempet lah pasti. Ingat kenapa kalian start dan kemana tujuan kalian, dan setiap kalian memulai sesuatu kalian harus punya target. Dalam arti, gue mau diet, target gue dari 100 kilo jadi 80 kilo misalnya. Ya kalian harus capai target itu, benar-benar ingat target itu, kenapa kalian mau target itu dan kenapa kalian memulai. Nanti dari 100 kalian udah 90 pengen nyerah. Sayang banget udah 90 kilo gitu. Gue punya satu mindset atau punya satu pemikiran, ketika gue melakukan sesuatu, ketika gue bener-bener pengen nyerah dan pengen berhenti, berarti apa yang gue lakukan itu sudah 40% gue lakukan. Jadi gue sisa 60% lagi gitu. Jadi gue selalu berpikir, anjir sayangnya gue udah ngerjain 40%, kalau gue nyerah ini 40% sia-sia gitu. Jadi biasanya gue punya mindset itu, jadi gue gak gampang nyerah gitu. Ya pokoknya begitulah tentang kehidupan gue dan Q&A yang gue gak bisa jawab semua, dan sebagian bisa gue jawab itu. Yang belum bisa terjawab, I'm sorry. Mungkin next kita bisa menjawab pertanyaan kalian. Jadi ya begitulah. Jadi being a content creator itu nggak susah gitu loh. Kalian melihat hanya video 8 menit yang, tapi cerita di background belakangnya itu kalian nggak tahu gitu betapa susahnya gitu loh. Kalian udah bikin konten susah-susah, nggak ada yang nonton gitu. Banyak banget. Kalian udah bikin konten tapi orang lain komennya negatif gitu. Banyak hal yang bikin capek sih sebenarnya, tapi ya sudahlah. Dan ingat, saya tidak ingin sama-samakan terus sama Will Ghost, dan saya berusaha lepas dari sosok seorang Will Ghost karena memang ya begitulah. Karena memang kita mirip, terus mau gimana? Harus gimana gitu loh. Cuma ya gue sangat berusaha untuk membuat diri gue benar-benar personalnya adequate nyawan, bukan seorang yang shadowing sama Will Ghost gitu loh. Kalau gue adore Will Ghost, ya gue adore Will Ghost. Gue adore Chef Arnold, gue adore Chef Renata. Banyak lah yang gue adore. Tapi ya gue ya begitu, tidak mau untuk selalu di shadowing dengan itu. Hargailah konten yang sudah dibikin oleh seseorang, dan jangan mudah untuk ngomong lu mirip sama Will Ghost, mirip sama orang lain, karena ya itu bisa menyakiti hati seseorang, dan that's not good my friend. Ya terima kasih menonton video ini, dan semoga kalian cukup terpuaskan, cukup entertain dengan segala jawaban gue. Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Yang terpenting, stay safe, stay sane.